Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Haribo Purwaela dengan NIM 0549376668. Program Studi Sistem Informasi UPB-BC asal Samarinda. Pada video praktikum struktur data kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan materi yang telah saya pelajari sebagai bagian dari tugas mata kuliah struktur data. Oke, tugas 2 yang saya dapat ada 2 soal tentang merge sort dan counting sort. Untuk soal pertama, saya disuruh untuk membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Pertama-tama kita buka Visual Code-nya dulu. Dan kita bikin new file. Kita kasih nama tugas 2. Merge sort.java. Ya sudah berhasil ya. Datanya sudah terurut dari sebelumnya 20, 21, 26, 22, 34, 50, 41, 72 sudah terurut dari besar ke kecil. Dari 72, 50, 41, 34, 26, 22, 21, 20. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Kita disuruh untuk membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Kita bikin new file dulu. Tugas 2. Counting sort.java.
Oke, soal nomor 2 berhasil juga ya. Data sebelumnya yang diurutkan. Nah, ada kesalahan penulisan. Oke, data sebelumnya yang diurutkan ada 20, 21, 26, 22, 34, 50, 41, 72. Kemudian setelah diurutkan dari besar ke kecil, 72, 50, 41, 34, 26, 22, 21, 20. Baik, saya akan menjelaskan proses algoritma merge sort-nya. Dari fungsi pertamanya kita bisa lihat di sini. Program ini juga untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan algoritma merge sort. Kemudian dari konsep dasarnya sendiri, kita dengan prinsip divide dan conquer. Fungsinya divide untuk membagi array menjadi dua bagian secara rekursif sampai tersisa satu elemen. Kemudian di conquer-nya kita menggabungkan dua bagian yang sudah tersusun menjadi satu array terurut. Proses penggabungan ini terus dilakukan sampai seluruh data selesai diurutkan. Kemudian proses penggabungannya perbandingan menggunakan tanda lebih besar sama dengan dari kiri ke kanan atau dari besar ke kecil. Yang terbesar diambil lebih dulu dan disimpan kembali ke array K. Kemudian jika salah satu sub array sudah habis, elemen yang tersisa dari bagian lain disalin apa adanya. Terus dari alur eksekusinya sendiri dimulai dari fungsi mainnya. Kemudian merge sort memecah array jadi dua bagian, 20, 21, 26, 22, kemudian 34, 50, 41, 72. Tiap bagiannya dibagi lagi sampai menjadi elemen tunggal. Merge mulai menggabungkan dua elemen kecil menjadi bagian yang terurut. Proses ini terus naik hingga seluruh array tersusun descending. Kemudian hasil dari eksekusinya bisa dilihat untuk proses merge sort-nya. Dari sebelumnya diurutkan 20, 21, 26, 22, 34, 50, 41, 72. Kemudian data setelah diurutkannya dari besar ke kecil di nilai 72, 50, 71, 34, 26, 22, 21, 20. Oke, dari analisa kerjanya untuk kecepatannya stabil semua kondisi karena pembagian dan penggabungan seimbang. Kompleksitas waktunya big O n log n untuk semua kasus. Kebutuhan memorinya butuh tambahan ruang. Big O n untuk array sementara. Kelebihannya hasil konsisten dan cocok untuk data besar. Kekurangan butuh ruang ekstra untuk proses merge. Simbol pribadi, merge sort efisien untuk pengurutan data ukuran besar dan tidak tergantung pada urutan awal data. Kemudian untuk di counting sortnya sendiri, ini kita bisa lihat prosesnya dari metodenya untuk counting sort dari besar ke kecil. Terus kita counting sort tidak membandingkan elemen satu per satu seperti merge sort ya. Kemudian algoritmanya menghitung berapa kali setiap hal nilai muncul.
lalu menyusun kembali data berdasarkan jumlah kemunculan. Terus langkah utamanya kita bisa lihat menentukan nilai maksimumnya, kemudian membuat array penghitungnya, terus hitung beberapa kali setiap angka muncul, terus susun kembali data berdasarkan urutan nilai dari besar ke kecil, kemudian untuk proses datanya bisa dilihat di sini, proses kodenya, mencari syntax array, ini membuat array dari besar ke kecil, kemudian fungsi mainnya ini untuk mendefinisikan data dengan 8 elemen tadi, terus menampilkan data sebelum diurutkan, terus menampilkan hasil akhir setelah data diurutkan. Harus proses programnya, program membaca data awal dari sebelumnya dinilai 20, 21, 26, 22, 34, 50, 41, 72, kemudian mencari nilai maksimumnya di angka 72, kemudian mengisi array account berdasarkan frekuensi kemunculan tiap angkanya, terus menyusun ulang data mulai dari angka terbesar, kemudian menampilkan hasil akhirnya. Oke, hasilnya, hasil eksekusinya sebelum diurutkannya, kemudian setelah diurutkan. Dari hasil analisa kerjanya, untuk kecepatan sangat cepat untuk data kecil dan rentangnya nilai terbatas. Kompleksitas waktunya bit O n plus K, di mana n itu jumlah data K sama dengan nilai maksimum. Kebutuhan memori untuk bit O n plus K-nya karena ada array tambahan untuk menghitung frekuensi. Kelebihannya proses cepat, tidak menggunakan perbandingan antar elemen. Kekurangannya tidak efisien jika nilai maksimum terlalu besar dibanding jumlah data. Kesimpulannya, counting sort sangat efektif untuk data integer kecil atau nilai yang tidak terlalu beragam seperti nilai ujian atau skor. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Semoga penjelasan ini mampu menunjukkan pemahaman pembuat saya dalam strategi struktur data, khususnya dalam mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dan counting sort. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan.